Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pendidikan. Kajian filsafat dan konsep pengelolaan pendidikan merupakan bagian yang memberikan arah dan pandangan bagi seorang administrator pendidikan dalam menjalankan tugasnya dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran baik pada tataran praktis maupun teoritis. Tujuannya, pendidikan merupakan kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam konteks administrasi, pendidikan sederhana, pendidikan suatu bangsa berkembang dari keyakinan dan filsafat negara yang melahirkan arah pendidikan atau kebijakan pendidikan yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut melalui perbuatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu selanjutnya, pada pembahasan pertama, landasan secara bahasa dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, asas, patokan, dan standar. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang berarti mengatur atau melaksanakan dan memperlakukan. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta penilaian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber lainnya. Jadi, landasan manajemen adalah proses untuk mengorganisasi dan memakai sumber-sumber dalam rangka menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan dan dijadikan sebagai dasar pendidikan. Lalu selanjutnya kita masuk pada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang bisa kita ketahui, tujuan pendidikan berentang dari tujuan sederhana hingga tujuan kompleks, bergantung pada tingkat dan lingkup pengertian pendidikan tersebut. Maka, cara untuk mencapai tujuan itu tidak dapat dicapai hanya dengan satu orang, tetapi harus melalui kerjasama dengan orang lain. Lalu, fungsi pokok manajemen pendidikan sangat diperlukan dalam proses pengelolaan pendidikan. Agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, adapun beberapa fungsinya. Yang pertama, perencanaan. Jika dihubungkan dengan pendidikan, perencanaan adalah fungsi pertama dan utama dalam manajemen pendidikan yang merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada perorganisasian. Organisasi dapat diartikan sebagai gambaran tentang pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan tidak dapat dilepaskan dari fungsi manajer sebagai pimpinan. Oleh sebab itu, diperlukan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok dalam upaya menyusun atau mencapai tujuan. Lalu yang keempat, pengawasan. Tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang nyata dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Lalu, yang keempat, hubungan antara organisasi, administrasi, dan manajemen dalam pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, organisasi sebagai kelompok orang yang mengikatkan diri secara formal adalah wadah untuk menampung kelompok manusia. Manusia melakukan administrasi dalam bentuk kerjasama. Dalam administrasi terjadi proses pengaturan. Proses pengaturan inilah yang disebut sebagai manajemen. Manajemen yang ada di dalam organisasi biasanya bertingkat dari yang terdepan sampai yang tertinggi. Keberkaitan cara pandang tentang manajemen, falsafah, asumsi, dan prinsip, serta teori dijadikan dasar kegiatan manajerial. Lalu deskripsi konsep yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, esensi falsafah manajemen. Setiap jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan manajemen, mempunyai ciri-ciri yang spesifik, seperti
apa yaitu ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi. Pengetahuan manajemen tersebut disusun. Ketiganya berkaitan antara satu sama lain. Ontologi ilmu berkaitan dengan epistemologi dan epistemologi terkait dengan aksiologi dan demikian seterusnya. Yang kedua, esensi teori manajemen. Teori manajemen mempunyai peran atau membantu dalam menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan. Yang ketiga, esensi prinsip manajemen. Pentingnya prinsip dasar manajemen dalam praktik manajemen antara lain. Yang pertama, menentukan cara atau metode kerja. Yang kedua, memilih pekerja dalam pengembangan keahliannya. Yang ketiga, memilah prosedur kerja. Keempat, menentukan batas-batas tugas. Kelima, membuat spesifikasi tugas. Keenam, melakukan pendidikan dan pelatihan. Ketujuh, menentukan sistem dan besarnya imbalan. Semua prinsip di atas dimasukkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Lalu selanjutnya, pemasaran dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut. Lalu yang kedua ada penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan tinggi mempercayakan pengguruan tinggi untuk mengelola dan mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut dan daerah masing-masing tempat perguruan tinggi itu berada. Lalu yang ketiga, profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. Profesionalisasi jabatan dibutuhkan agar tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa. Yang keempat, kendali mutu pendidikan nasional. Menguasai berbagai macam metode mengajar dan mampu menerapkan metode tersebut dalam kegiatan siswa di dalam kelas. Organisasi pendidikan nasional. Perorganisasian merupakan penyusunan dan kelompokan bermacam-macam pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis, urutan, sifat, fungsi, waktu, dan kecepatannya. Ada dua jenis organisasi. Yang pertama yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan yang ada di dalamnya. Sedangkan organisasi informal merupakan ikatan kebersamaan yang dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya untuk memperoleh kepuasan berafiliasi. Bentuk organisasi yaitu yang pertama ada organisasi jalur, yang kedua organisasi garis, yang ketiga organisasi fungsional. Individu dalam organisasi, sebagian kebutuhan sederhana dapat dipenuhi individu sendiri tanpa memerlukan bantuan dan keterlibatan orang lain. Tetapi juga dibutuhkan menjadi kompleks, besar, dan luas, tidak mungkin tujuan itu tercapai sendiri. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh individu tersebut. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, organisasi dan manajemen pendidikan nasional menjadi lebih luas, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kementerian. Yang kedua, tingkat provinsi. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, tingkat kecamatan. Dan yang kelima, sekolah atau penyelenggara pendidikan. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan dalam pengelolaan pendidikan pada pembahasan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.